Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa setia terus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, karunia, dan menetapkan hati kita di atas hidayah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari demi hari kini subhanallah Ramadan sudah di ambang mata. Ramadan sudah di depan kita. Tinggal berapa hari lagi kira-kira, Pak? 8 hari ya, sepekan lebih dikit lah ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan tahun ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita dan gerakkan hati kita untuk memperbanyak bekal kita kembali ke kampung akhirat, sehingga kita bisa betul-betul memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu apa? Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Nah, mungkin pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan bulan puasa. Kita akan membahas beberapa adab-adab dan hukum-hukum terkait puasa. Adab-adab dan hukum-hukum terkait puasa. Nah, kenapa kita perlu menjaga adab-adab dan hukum-hukum terkait puasa? Itu tidak lain dan tidak bukan ya sebagai pengamalan bahwasanya yang namanya ucapan dan juga perbuatan itu tidak mungkin, tidak bisa dan tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan untuk kita lakukan sebelum kita mengilmuinya. Maka ilmu tentang adab-adab puasa dan hukum-hukum terkait dengan puasa ya menjadi sebuah keniscayaan untuk kita pelajari. Mungkin ya tiap tahun kita belajar hal tersebut ya. Tapi bukan berarti kalau tahun lalu sudah belajar bab puasa, tahun ini kita stop. Subhanallah. Nah, karena para ulama terbiasa bahkan ketika membaca buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lainnya, itu gak hanya sekali, 2 kali, bahkan bisa puluhan kali. Subhanallah ya, jadi murajaah atau mengulang ilmu itu juga sangat penting. Wa fil i'adati faidah, karena ketika kita mengulang, insyaallah ada pelajaran baru yang kita dapat. Ada pelajaran baru yang kita dapat, atau minimal ya ilmu yang sudah kita pelajari melekat ya kuat. Ya, melekat kuat. Dan subhanallah akan sangat indah sekali kalau seandainya kita hidup di tengah-tengah masyarakat ya, di mana ilmu di situ adalah budaya.
Subhanallah. Ya, sudah diketahui banyak orang dan menyebar begitu luas. Ya. Kapan itu bisa terjadi? Kalau ilmu terus diulang. Ya. Karena sesuatu yang bisa menjadi sampai pada tingkat budaya, ya, itu tidak mungkin pada sampai titik itu kecuali ya terus diulang dan diulang. Nah, maka terkait dengan adab-adab di bulan puasa, mungkin kita ambil dua riwayat, satu dari Nabi SAW dan satu lagi dari athar. Ya, athar itu biasanya istilah yang digunakan untuk mengistilahkan ucapan-ucapan selain Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun ucapan Nabi biasa disebut apa? Hadis. Bisa disebut hadis. Nah, atau istilah lain juga bisa disebut sunnah. Ya, jadi sunnah itu istilah, ya, istilah yang digunakan oleh para ulama, terkhusus ulama hadis. Kalau ulama hadis bilang sunnah, maksudnya adalah sunnah itu hadis itu sendiri. Kalau disebut oleh ulama akidah, maka sunnah adalah Islam itu sendiri. Tapi kalau disebut dalam pembahasan fikih, maka beda lagi. Nah, baik. Maka jangan bingung kalau misalnya ya hukum mengikuti sunnah itu wajib. Nah, bingung. Kok ngikutin sunnah wajib? Jadi sunnah apa wajib? Ya, maka harus difahami konteksnya apa. Ya. Nah, ada satu hadis dan satu athar. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, jadi muttafaq alaih, disepakati oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Artinya kedua imam ini sama-sama meriwayatkan hadis Abu Hurairah tadi dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda apa? As-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Yang namanya puasa itu perisai. Puasa itu tameng. Perisai tameng dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau kita tahu bahwa puasa itu adalah tameng perisai, ya, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi kita dari azab Allah, ya. Mungkin kalau sebagai ilustrasi, kalau orang ya, dalam medan perang, ya, kemudian di medan perang tiba-tiba ada hujan anak panah, ya. Kira-kira bagaimana nasibnya orang yang punya tameng dengan nasibnya orang yang nggak punya tameng? Mana yang selamat, mana yang binasa? Kira-kira yang punya tameng selamat tidak? Selamat. Ya, ambil tamengnya, ya. Berapapun hujan panah yang menghujani dia akan tahan dengan tameng tersebut. Tapi kalau dia nggak punya, ya, maka pasti binasa, mati, ya. Namun ada orang setengah-setengah. Gimana maksudnya setengah-setengah? Dia punya tameng, tapi tamengnya bolong. Atau mungkin dia pakai baju besi, rapet semuanya, kecuali bagian matanya, kan gitu ya? Kecuali bagian matanya. Ya. Mungkin dia dibacok nggak apa-apa. Ya. Kena panah beberapa kali di badannya aman. Satu panah saja kena matanya, selesai. Ya. Maka apa maksud dari as-siyamu junnah? Puasa itu perisai, maka jangan rusak puasa kita. Karena kalau puasa kita rusak, ya, kebayang ya kalau misalnya kita pakai baju anti api. Kita pakai baju anti api, disembur api seberapa besar pun api, maka tubuh kita akan tetap aman. Tapi kalau ada satu lubang saja di baju anti api kita, ya, maka tetap saja kita ya bisa binasa. Meskipun dibanding dengan orang yang tidak ya, menggunakan tadi
pelindung tadi, ya tentu lebih aman. Oleh karenanya tugas kita adalah menjaga supaya junnah ini, perisai ini, ya tidak rusak, tidak berlubang, sehingga betul-betul bisa melindungi kita dari api neraka secara keseluruhan. Maka kata Nabi SAW, idza kana ahadukum sha'iman, kalau misalnya salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka jangan yarfuth. Yarfuth dalam bahasa Arab bisa dimaknai perbuatan hubungan suami istri. Bisa juga maknai bahwa yarfuth di sini adalah ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan kotor. Maka kalau orang puasa, masya Allah, bangun sebelum subuh, dia makan sahur, bahkan dia bangunin orang sekampung, masya Allah, keliling dari satu RT ke RT lain, sahur kan gitu ya biasanya ya. Masya Allah, mungkin dari toa masjid, ya. Namun ya, sesemangat apapun orang ketika mengawali puasanya, namun kalau di tengah-tengah puasa, di siang harinya, kata-kata kotor tetap keluar, ya. Ustaz, ini bukan kata kotor, saya memang biasa aja kalau manggil teman saya pakai nama binatang. Subhanallah. Ada tidak? Ada yang seperti ini, ya, katanya di daerah tertentu, provinsi tertentu, katanya di sana kalau nggak ngomong kotor tuh nggak enak. Subhanallah. Dan bangga dengan kata-kata seperti itu. Maka Islam itu, ya, itu mengikat seluruh provinsi dan seluruh daerah dengan seluruh budayanya. Jadi nggak ada istilahnya, oh ini ngomongnya lemah lembut ya, oh iya dia kan suku ini, itu orangnya ngomongnya kasar, dia kan suku ini. Enggak. Jangan sebut sukunya, tapi sebut Islamnya. Karena Islam mencakup seluruh suku. Oh masya Allah, dia tuh suka senyum kayak orang ya suku A. Dia itu orangnya enak, pandai bergaul seperti suku B. Enggak. Selama itu adabnya diajarkan oleh Islam, maka itu adab Islam, bukan adab suku lagi. Nah, Islam itu ya'lu wala yu'la. Islam itu di atas. Nah, ya. Maka tidak ada lagi alasan kalau misalnya memang ya, di tongkrongan misalnya ya. Kayaknya bapak-bapak nggak suka nongkrong Pak ya. Anak-anak muda biasanya, subhanallah. Maka harus berhati-hati menjaga lisannya. Fala yarfuth, itu yang pertama. Dan kedua, wala yajhal, tidak boleh jahil. Tidak boleh jahil. Jahil ini bahasa Arab Pak. Ya. Ini suka jahil nih. Ya. Jahil ya artinya bodoh kan gitu ya. Jahil itu artinya bodoh. Yajhal berbuat bodoh. Ya. Kan sekarang subhanallah, perbuatan yang tadi itu yajhal, perbuatan jahil sekarang jadi tontonan, bahkan menjadi sumber pendapatan, profesi. Ya. Kan jadi konten betul. Ya. Anak-anak sekarang kalau lagi buka YouTube ya, bukanya prank terngakak, terguling-guling, macam-macam. Masya Allah. Ya. Maka seorang muslim jauh dari hal-hal yang seperti ini. Ya, seorang muslim jauh dari hal-hal seperti ini tadi ya, kata-kata yang buruk, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Yajhal ya, bisa konotasinya tidak bermanfaat atau bukun atau bahkan buruk sekalipun. Maka itu buat dia ke orang lain. Namun bagaimana kalau seandainya ya dia udah jaga nih, masya Allah, lisannya mungkin yang dulunya berkata-kata yang kurang baik ya, atau teriak-teriak gitu ya, dilatah, masya Allah. Bahkan di riwayat yang disebutnya fala yaskhab, nggak boleh teriak,
Apalagi kalau misalnya ya jam-jam pulang kantor itu kan jam-jam kritis. Orang lagi capek, apalagi puasa, lapar, kan gitu ya. Ngantuk iya. Udah apa namanya lampu hijau, gak jalan-jalan. Biasanya gimana itu? Waduh berisik gitu, tatit, gak cukup langsung teriak. Subhanallah, orang puasa stop, gak ada yang seperti ini. Bener-bener dikontrol itu. Bener-bener dikontrol. Maka kalau misalnya ada hal-hal dari luar nih, faktor-faktor luar, eksternal, yang mulai mengusik hatinya, dadanya, ya, bahkan bukan hanya sekedar apa namanya orang naik kendaraan nyalip kita dengan cara yang tidak baik, kan kesel ya, apalagi sampai nenggor, sampai apa namanya nabrak kendaraan kita, lecet, yang harus nggak keluar duit malah keluar duit. Maka kata Nabi SAW, wa ini mru'un syatamahu, kalau seandainya pun ada orang yang sampai bener-bener syatamahu, ngata-ngatain dia, bener-bener ngata-ngatain dia, au qatalahu, biasanya kalau sudah adu mulut berikutnya apa Pak? Baik itu dengan orang lewat ketemu di jalan, baik itu dengan suami dan istri di rumah, atau bahkan dengan anak sendiri misalnya, dengan anak sendiri, ya, anaknya puasa seharian nih tidur terus, tapi cara negurnya itu ya dengan kata-kata yang gak baik tadi, maka stop. Karena kita apalagi puasa. Kan sebagian remaja sekarang subhanallah ya, sama orang tua tuh berani jawab, berani dibangunin, bangun kak, bangun kak, dek bangun dek, apaan sih? Kemudian jawab dan akhirnya bikin emosi ya. Maka ya, au qatalahu, bahkan kalau seandainya pun hampir sampai baku hantam, maka apa kata Nabi SAW, falyaqul, maka hendaknya dia berucap, mengatakan inni shaim, aku puasa. Apa maksudnya? Maksudnya bukan bilang sama yang ngajak berantem, mas saya puasa ya, bukan, tapi bilang sama diri sendiri, astagfirullah, oh iya ya aku puasa ya. Bukan pengumuman, bukan ya. Mudah-mudahan jelas ya. Falyaqul inni shaim, itu maksudnya mengingatkan diri kita sendiri, oh iya lagi puasa. Apa kata Nabi adabnya kalau puasa? Oh, jaga mulut nih ya. Karena kalau hati panas udah mulai keluar mulut, enteng, tangan tuh enteng. Tapi kalau lisan kita bisa kita stop dulu ya, anggota tubuh kita tenangkan, kita dudukkan, jauhi orang atau faktor atau siapapun yang bikin kita kesal, insya Allah ya kita akan selamat dari ya perbuatan merusak puasa, perbuatan merusak tameng kita dari api neraka. Karena kalau puasa kita, tameng kita rusak, repot ya. Nambalnya pakai apa? Kan gitu, nambalnya pakai puasa lagi, puasa yang sunnah. Waduh, kayaknya belum bisa, puasa sunnah belum kuat ya. Puasa Ramadan bisa full 30 hari aja alhamdulillah ya, mau puasa sunnah, subhanallah. Maka ingat ya, itu kata Nabi SAW, falyaqul inni shaim. Sekali lagi maksudnya mengucapkan ini shaim untuk apa? Mengingatkan diri sendiri, bukan buat pamer ke orang lain ya. Untung aja aku puasa ya. Awas aja habis maghrib saya datengin rumahnya tuh. Bukan itu maksudnya ya, bukan itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan ya, bukan berarti seorang ya, menjelaskan bahwasanya bukan berarti seorang ketika puasa begitu sudah maghrib, adzan maghrib, lepas begitu saja segala sesuatunya, tidak. Karena innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amalan itu tergantung dengan ujungnya. Maksudnya apa? Ujung puasa kita itu bukan maghrib,
ujung puasa kita itu nanti sahur lagi. Bisa kita tahan tidak itu? Ya, hawa nafsu, emosi dan lain sebagainya yang kita usahakan ketika kita belum buka, apakah itu bertahan sampai sahur lagi atau tidak? Kalau jebol-jebol juga, ya sama aja, berarti kita sedang merusak tameng kita sendiri. Nah itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menukilkan riwayat dari sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Sahabat bernama siapa? Jabir bin Abdullah. Apa kata beliau? Ya, ini hadis mauquf ya, artinya ini ucapan sahabat. Ya. Namun, ya, meskipun ini ucapan sahabat, tentu ya, seorang sahabat jauh lebih mulia dari guru kita siapapun dia. Bahkan lebih mulia dari perkataan para imam-imam yang pernah kita tahu namanya. Maka sangat penting, dan subhanallah ya, nasihatnya para pendahulu kita, para salaf kita ya, itu nggak banyak tapi dalam. Apa kata beliau? Idza sumta, kalau kau lagi puasa, ya ini nasihat beliau yang pertama, kalau kita lagi puasa, maka yang harus puasa juga apa? Falyasum sam'uka, maka puasalah telingamu. Subhanallah. Puasa telinga kita dari apa? Dari mendengar yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, puasa-puasa sore-sore sambil nunggu buka nyetel dangdut. Jangan, ganti murattal Al-Qur'an. Maka telinga kita juga harus puasa, dijaga betul. Nah, stop telinga kita, wa basaruka, dan juga mata kita. Mata kita juga ikut puasa. Subhanallah, sebagian orang kalau lagi bulan Ramadan ya, itu biasanya kalau sore-sore ngapain, Pak? Masya Allah, apal ya, ngabuburit. Ngabuburit itu tujuannya ngapain sih? Cuci mata. Subhanallah, cuci mata mestinya pulang-pulang matanya bersih dari dosa. Iya kan gitu. Yang harusnya istilahnya cuci mata, malah pulang-pulang, subhanallah. Kalau seandainya dosa bisa kita lihat, ya, nggak tahu kita, ya, seseram apa mata kita pulang dari ngabuburit. Subhanallah. Intinya orang ngabuburit kan mau lihat sesama orang, Pak. Ya. Kumpul tempat yang ramai sebelah di mana biasanya, kan gitu ya. Kalau sepi, malas di situ sepi, cari yang ramai. Ya. Bahkan subhanallah, ya. Kalau mau cari takjilan aja, cari yang jualannya enak dipandang, subhanallah. Ya, ini kan bahaya. Bahaya. Maka yang puasa bukan hanya mulut perut kita saja, tapi telinga juga kita puasa, mata kita juga puasa. Ya. Enggak usah tanah enggak ngabuburit, tanah di kamar ngapain? Buka HP, subhanallah. Ya, betapa banyak ya. Di zaman ini maksiat itu cukup lewat jempol. Ini petaka nih jempol kita nih. Subhanallah, petaka. Ya. Gak harus jauh-jauh. Bahkan lebih ngeri ini. Kenapa? Karena mungkin kalau orang yang keluar ngabuburit lihat sesuatu yang mungkin bukan mungkin ya. Memang ya, aurat di sana terlihat, itu kan terang-terangan ya. Terang-terangan. Kalau misalnya ketemu sesama ikhwan bisa saling tegur kan gitu kan, sebelah akhi jangan di sini, ini bahaya di sini ya, banyak yang nggak menutup aurat. Tapi kalau ini
tutup pintu, tutup jendela, kunci rapat, nggak ada yang tahu. Subhanallah. Enggak, cuman lihat video-video biasa yang lucu-lucu, tapi tetap aja yang ada di video nggak pakai kerudung, buka aurat, ya. Tapi kan ini laki-laki, ya. Tapi laki-lakinya opa-opa kan gitu ya. Ya. Yang jadi idolanya para wanita, ya akhirnya mata kita nggak berpuasa, sehingga apa? Puasa hanya sekedar nahan lapar, nahan haus. Ya itu dia yang dia dapat, cuman nahan lapar sama nahan haus. Kenapa? Karena adabnya tidak dijaga. Maka ya kalau bisa dari sekarang, ya silakan cek HP-nya, ya ngikutin siapa aja, follow siapa aja. Kalau ada akun-akun gosip, bismillah, unfollow, kan gitu ya. Kalau ada akun-akun yang kadang lucu-lucu, tapi lucu-lucunya kadang suka ada aurat dan lain sebagainya, unfollow. Bisa insya Allah ya. Masya Allah. Nah, walisanuka, berpuasa juga lisan kita. Bahkan subhanallah, puasa lisan kita maksudnya di sini adalah bukan tidak berkata-kata sama sekali, ya, sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kita. Sebelum syariat Nabi Muhammad SAW diturunkan, itu memang benar-benar kalau puasa nggak boleh bicara, diem. Ya. Makanya Nabi Zakaria ketika mau punya anak Yahya, ya, itu beliau 3 hari nggak bicara sama sekali. Gimana? Isyarat. Begitu juga dengan Maryam, dia nggak mau diajak bicara dan nggak mau bicara, ya, karena sedang berpuasa. Maka puasanya umat Nabi Muhammad SAW dengan lisan maksudnya adalah walisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Tinggalkan yang bohong-bohong dan juga yang haram-haram, ghibah misalnya, namimah misalnya, ya. Bohong, orang ngira, subhanallah, orang ngira yang namanya bohong itu dosa kecil. Banyak orang ngira bohong itu dosa kecil. Bahkan ada yang mengatakan, oh nggak apa-apa bohong selama tujuannya baik. Contoh, bohong buat menghibur orang lain, bikin lawakan gitu ya, lelucon untuk bikin orang lain tertawa. Kan niat saya kan membahagiakan orang lain, kan gitu katanya. Ya. Maka subhanallah, justru ini adalah dosa besar. Bahkan bukan hanya dosa besar, tapi termasuk dosa besar yang paling besar. Berkata bohong. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW lagi duduk nyender. Maksudnya apa? Beliau lagi santai. Maka Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak kalian aku kasih tahu dengan dosa besar yang paling besar? Ya. Maka kemudian para sahabat jelas mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pertama yang disebut adalah apa? Dosa besar paling besar? Syirik, betul. Syirku billah. Yang kedua adalah apa? Uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Itu Nabi SAW yang nyebut dosa besar ranking 1 sampai ranking 2-nya sambil nyender itu. Wa kana muttaqian fajalasa. Kemudian beliau duduk. Artinya apa? Yang ranking 3 ini justru yang mengerikan, yang banyak orang anggap remeh, yang akan sangat besar dampaknya terhadap puasa seseorang, dan lubangnya paling besar itu buat perisai kita. Apa itu? Ya, kata Nabi SAW, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Taulah bahwa yang berikutnya adalah ucapan bohong dan saksi palsu. Ucapan palsu dan saksi palsu. Wa mazala yukarriruha. Dan Nabi SAW ngomong itu terus, ya, bohong, saksi palsu, ucapan palsu, ucapan bohong, persaksian bohong, ucapan bohong, persaksian. Terus Nabi SAW nggak berhenti sampai para sahabat kesian. Laitahu sakat.
Mudah-mudahan beliau berhenti mengucapkannya. Saking apa? Nabi SAW terus ucapkan itu, saudara. Maka hati-hati ya, ketika kita bercanda, bahkan sekalipun bercanda, bahkan hadis khusus Rasulullah SAW mengatakan apa? Wailun liman yudhikul qaum fayakdzibu, wailun liman yakdzibu liyudhikal qaum, wailun lah thumma wailun lah. Celaka orang yang berbohong untuk bikin orang lain tertawa. Ya, ini didoain celaka pertama sama Rasulullah sekali. Kemudian kata Nabi apa? Wailun lah thumma wailun lah. Celaka dan celaka. Subhanallah. Maka seorang muslim ya, selain dosa syirik dan durhaka kepada orang tua yang paling dia hindari, maka yang berikutnya yang paling dia hindari adalah apa? Bohong. Riba bahkan nomor sekian. Dalam hadis ini disebut duluan mana? Bohong atau riba? Padahal kita sering riba, dosanya apa? Ngeri banget kan gitu ya. Ternyata ada yang lebih parah. Bohong. Zina, subhanallah. Siapa yang ragu dengan kejinya perbuatan zina? Ternyata ada yang lebih parah. Apa? Bohong. Nah, seorang muslim paling anti sama bohong. Wada'adzal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma shiyamak. Nah, dan kamu jangan ganggu pelayanmu. Zaman dulu ya, khadim pelayan atau budak ya. Orang kalau lagi puasa tentu lebih lemas, apa-apa biasa di hari-hari biasa dia minta dilayani, maka ketika lagi puasa akan minta lebih, kan begitu ya. Maka jangan, hindari yang seperti ini ya, hindari yang seperti ini. Meskipun ya hari ini ya, mungkin tidak ada budak, tidak ada hamba sahaya ya, maka hindari kita ya memberikan beban lebih kepada orang-orang yang mungkin biasa membantu kita ya. Kalau misalnya kita mau renovasi, kalau bisa hindari ketika bulan suci Ramadan. Kalau bisa sebelumnya. Kalau bisa sebelumnya, kecuali kita tahu tukangnya soleh banget itu. Jangan sampai ketika si tukang datang, kita tahu ya dia memang wajib puasa, ternyata dia batal puasanya, kita diam saja. Maka kita menjadi apa? Syaitonun akhros, setan bisu. Apa itu setan bisu? Setan bisu adalah orang yang melihat kemungkaran, keburukan, namun dia diam saja. Nah, kemudian kata beliau, maka hendaknya engkau menjadi orang yang tenang ketika puasa. Ya, orang yang sakinah. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma shaumika sawa. Jangan jadikan harimu ketika berpuasa sama aja ketika hari dengan yang tidak puasa. Jadi harus beda. Maksudnya beda apa? Beda dengan hari-hari yang biasanya hari puasa harus berbeda dengan hari-hari biasa sebelum puasa. Sehingga harapannya nanti setelah puasa, hari-hari biasanya ya, hari-hari biasa, hari ketika nggak berpuasanya itu kualitasnya seperti hari di mana kita sedang berpuasa. Pahami tidak? Jangan jadikan hari-hari di bulan Ramadan sama dengan hari-hari kita sebelum bulan Ramadan. Malas ngaji lah ya, qiyamul lail nggak pernah jalan lah, dan seterusnya kan begitu ya. Jangan dijadikan dengan harapan apa? Nanti setelah Ramadan, hari-hari kita yang nggak kita berpuasa di dalamnya ya kualitasnya seperti hari kita di bulan Ramadan. Nah, itu wasiat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk subhanallah berpuasa, tidak hanya perut kita saja, tidak hanya kemaluan kita saja, namun ya panca indera kita
Ya, panca indera kita ini adalah apa namanya, kalau kita nggak betul-betul jaga, justru akan menjadi jaring-jaring dosa yang siap menangkap setiap dosa yang lewat di depan kita. Telinga kita, mata kita, ya, lisan kita untuk berucap, dan seluruh anggota tubuh kita. Nah, berikutnya ya tentang ahkam siyam. Nah, tentang ahkam siyam ini kita sarikan dari kitab karya Syekh Abdullah Jibrin, As-Siyam Ahkam wa Adab. Nah, sekali lagi, meskipun hukum-hukum tentang puasa ya itu mungkin sering kita dengar, tapi ya memurajaah ilmu, mengulang-ulang ilmu, ya itu juga termasuk zikir dan juga termasuk ibadah. Maka yang pertama, yang namanya puasa, tentu saja yang dimaksud puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Dari kapan sampai kapan wajibnya? Wajibnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan dari azan. Azan hanya penanda terbit fajar. Sampai terbenamnya matahari, ya, bukan sampai azan. Maka jangan sampai jadi patokan, kalau sahur pilih azan paling terakhir, kalau buka pilih azan paling cepat. Jangan. Cari yang kiranya azan dan sahurnya sesuai jadwal. Mana yang paling sesuai jadwal? Ya, biasanya kalau yang azan dan sahurnya berpatokan pada jam-jam yang offline. Jam-jam offline kan dia ada selisih waktu sepersekian detik gitu setiap bulannya, yang kalau diakumulasikan per tahun akan bergeser cukup banyak. Ya, maka kalau bisa jam-jam yang online, ya, karena dia update terus, bisa lebih akurat. Ya, kalau kita alhamdulillah bisa melihat waktu-waktu tadi ya, fajar dan terbenam matahari dari fenomena alam, itu lebih akurat lagi. Ya. Sekali lagi, dimulai dari terbit fajar, yang seringnya ditandai dengan apa? Adzan subuh. Jadi selama belum terbit fajar atau belum adzan subuh, maka masih boleh makan dan minum. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum silahkan. Ya, sampai kapan? Sampai jelas benang putih dari benang hitam, ya, di waktu fajar. Karena kalau kita lihat ufuk ya di timur, ya, sebelum matahari terbit itu akan terlihat pertama kali muncul mungkin cahaya ke atas seperti ekor. Nah, itu belum fajar. Kapan fajar? Kalau sudah mulai garis putih membentang di ufuk, berarti itu sudah fajar. Warnanya putih. Ya, kalau misalnya mau lihat di internet banyak ya foto-foto seperti itu fenomena fajar. Jadi kalau misalnya ada ya pengumuman di masjid, ya, misalnya imsak ya, atau beberapa tempat dengan sirine ya, apakah masih boleh makan dan minum? Masih boleh. Ya, masih boleh. Ya, bukan nggak boleh. Nah, justru itu adalah waktu yang terbaik untuk sahur, karena sunnahnya ya yang namanya sahur itu diakhirkan. Sahur bukan jam 1, itu bukan sahur namanya, itu namanya makan malam. Ya. Tapi takut nggak bangun, boleh, silakan makan jam 1, jam 2. Nanti ketika tidur silakan tidur. Nanti pas bangun, pas waktu sahur yang sesungguhnya, maka ambil seteguk air, niatkan untuk sahur. Gitu caranya, supaya kita tetap dapat pahala sahur. Ya. Itu yang namanya puasa waktunya. Mudah-mudahan bisa difahami bersama. Taib. Mungkin itu barangkali sudah masuk Isya ya. Nanti setelah salat kita bahas tentang pembatal-pembatal apa saja yang bisa membatalkan puasa kita dan apa yang tidak membatalkan puasa kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
Bismillah. Kita lanjut. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Baik. Mungkin sedikit murajaah lagi tentang pembatal-pembatal puasa. Yang pertama tentu saja ya al-aklu wasyurb atau asyarab, makan dan minum. Tentu yang dimaksud di sini adalah dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja, bahkan kalau misalnya makan berkali-kali karena lupa, bahkan sampai kenyang sekalipun, maka tidak membatalkan puasa. Namun bagi kita yang melihat orang yang makan meskipun karena lupa, ya, maka dari perspektif kita, dari sudut pandang kita, itu adalah kemungkaran. Itu adalah kemungkaran. Sehingga kalau ada orang yang makan di bulan puasa meskipun dia lupa, maka kita harus tetap mengingatkan, ya, meskipun dalam hadis disebutkan, ya, fa innama at'amahullahu wa saqahu, ya, meskipun dia sedang mendapatkan nikmat dari Allah, sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah, tapi untuk perspektif kita, ya, itu tetap harus ditegur, ya, jangan dibiarkan. Wasyarab, yang jadi catatan di sini syarab, ya, atau minum. Syariat kita menggunakan bahasa Arab, ya, sumbernya dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ya, termasuk syarab adalah atau syurub adalah syurbud dukhan. Apa itu syurbud dukhan? Syurbud dukhan itu adalah artinya merokok. Merokok itu termasuk syuruput, ya, gitu ya. Jadi itu juga termasuk hal yang membatalkan puasa, ya. Jadi tidak perlu ragu lagi apakah merokok termasuk membatalkan atau tidak membatalkan, ya, termasuk juga dengan berbagai macam jenisnya, ya, mau rokok kretek, mau itu shisha, mau itu apalagi vape, apalagi macam-macam sekarang, ya, apa namanya, nikotin elektrik atau apa itu yang terbaru itu, apa, tengwe. Wallahu a'lam. Nah, apapun itu, ya, itu termasuk membatalkan puasa, selain memang itu diharamkan dari sisi bahwa itu berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, kemudian berikutnya adalah tentu saja berhubungan suami istri, ya, bahkan kalau melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya, maka dia harus membayar denda. Selain mengqadha puasa, maka dia harus bayar denda, yaitu yang pertama adalah tahriru raqabah, membebaskan budak. Kalau nggak ada, mahal. Budak harganya bisa puluhan sampai ratusan juta. Budak harganya bisa puluhan sampai ratusan juta, mahal budak, ya. Kemudian kalau nggak ada, zaman kita mungkin nggak ada, ya, maka puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau nggak ada atau kalau nggak mampu, maka memberi makan 60 fakir miskin, atau, ya, yang penting 60 porsi. Bukan 60 porsi. It'amu sittina miskina, 60 orang miskin, satu orang miskin itu 2 porsi. Jadi berapa porsi? 120 porsi. Ya, kenapa 2 porsi? 1 porsi sahur dan 1 porsi buka. Karena memang sebenarnya yang namanya makan, ya, orang makan sehari yang sedang itu 2. Ya, kalau 1 kurang, kalau 3 berlebih sebenarnya. Ya. Kalau 3 berlebih sebenarnya. Nah, ya, dalam fikih disebutkan seperti itu. Orang makan sehari 3 itu berlebih, ya, 2 kali, ya, 2 kali makan, ya, bisa tidak akan disebutkan bahwa kalau untuk memberi makan ini 1 porsi itu, ya, 1 mud, ya, 1 mud. Nah, maka 1 hari diwakili dengan 2 mud atau setengah zakat fitri atau zakat fitrah, ya, per harinya.
Nah, kalau nggak bisa ya maka kasih pakaian, ya punya pakaian banyak di lemari, ya nggak kepakai, ya, maka disumbangkan, disumbangkan. Nah, termasuk juga yang membatalkan kalau misalnya waliyadzubillah seseorang memaksakan mengeluarkan air maninya, ya atau dikenal dengan istilah apa? Masturbasi ya. Ya, masturbasi atau onani. Nah, yang lebih ilmiah masturbasi kalau nggak salah. Kalau onani itu nisbat ke nama tokoh Yunani namanya Onan ya. Ada kisahnya panjang, bukan di sini tempatnya. Nah, kemudian kalau yang memaksakan air maninya keluar, yang pertama dia batal. Hanya saja khilaf di antara para ulama, apakah dia dihukumi sama dengan orang yang ya berhubungan suami istri atau tidak. Ya, yang rajih tidak. Yang rajih tidak. Nah, dan kalau misalnya terjadi itu, apakah dua-duanya suami istri mengeluarkan denda masing-masing atau suaminya saja? Suaminya saja. Nah, kemudian ya, tentu tadi yang disebutkan kalau sengaja, termasuk juga kalau muntah. Kalau muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, misalnya lewat tumpukan sampah nggak kuat, kemudian mual muntah. Ya, tapi kalau sengaja ini yang membatalkan puasa. Hanya saja kira-kira antum ada gambaran nggak orang sengaja muntah itu tujuannya buat apa? Ada nggak orang? Ada nggak? Orang kayak kurang kerjaan gitu ya. Tapi ada nggak kasusnya seperti itu? Orang sengaja muntah. Ada apa gimana, Syekh? Contohnya? Masya Allah. Anda pertama kali dengar contoh yang paling pas dan masuk akal ini dari guru Ana, Ustaz Thayyib Badri, kakaknya Ustaz Arifin Badri. Itu ketika khutbah Jumat, beliau katakan, misalnya adalah ketika seseorang naik motor. Orang naik motor, nguap. Pas nguap, masuk lalat hijau. Subhanallah. Maka pilihan antum dua. Ya, pilihan antum dua. Ya, antum merelakan lalat hijau masuk mulut antum, puasa antum selamat. Atau antum jijik, ya, nggak rela, tapi nggak bisa otomatis muntah. Akhirnya antum muntah kan? Nah, di sini batal. Jadi kalau sudah terlanjur, tapi menjijikin ya sudah, biarin rezeki antum. Ya, alhamdulillah. Ini salah satu contoh. Wallah alam. Contoh yang lain anu belum nemu bahkan, subhanallah. Tapi ini disebutkan oleh para ulama. Artinya bisa terjadi. Nah, kemudian mengeluarkan darah dengan sengaja, ya berarti termasuk donor darah, ya. Nah, adapun hijamah, ya bekam, ya sebenarnya aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Ini hadisnya mutawatir. Sahihnya mutawatir. Hanya saja dijelaskan oleh Syekh Abdullah Jibrin di sini, kata beliau itu pada zaman dahulu ketika cara bekamnya adalah dengan tanduk, yaitu dihisap dengan mulut. Ya, tanduk ada bagian besarnya, ada bagian kecilnya yang ujungnya itu dilubangi kemudian dihisap, ya itu tidak bisa menjamin selamat ada sesuatu yang tertelan, ya seperti itu. Sedangkan kalau sekarang kan nggak pakai mulut sama sekali ya, jauh, kecuali memang bekamnya titiknya banyak sekali bikin orang lemes, maka ini bisa membatalkan puasa. Nah, itu terkait dengan hijamah. Nah, nah mungkin itu ya, sisanya barangkali ada terbesit di benak antum untuk ditanyakan, atau ada hal yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, dipersilahkan. Fadhlu. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah berbohong, Ustaz. Nah, berbohong itu dosa besar. Betul. Tapi saya pernah dengar, Ustaz, Rasul itu pernah berbohong. Ketika Rasul itu berdiri di satu tempat, ada orang yang dikejar-kejar orang itu, kemudian Rasul berpindah tempat,
Kebetulan orang itu datang menanyakan kepada Rasul, apakah Rasul pernah lihat orang lewat ini? Ya Rasul bilang bahwa selama saya berdiri di sini tidak ada orang dan lihat orang. Yang pertama. Masya Allah. Kedua, masalah tadi yang berhubungan dengan saja itu semuanya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Betul. Terus pelaksanaannya kapan? Nah, seandainya kita melaksanakan 1 bulan, ternyata tidak mampu. Terus kita memilih hukuman yang kedua itu untuk dimakan. Bisa. Nah, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Pak. Oke, baik. Yang pertama, bohong dosa besar, tapi diceritakan Rasulullah SAW berbohong. Tidak, Rasulullah SAW tidak pernah berbohong sama sekali. Adapun kisah itu, wallahu alam itu kisahnya benar atau tidak. Kalaupun kisahnya benar, dan ini masyhur, kisah ini masyhur. Rasulullah SAW melihat seorang lewat, ya, kemudian beliau berpindah tempat, ditanya, lihat orang lewat enggak? Selama saya di sini, maksudnya di tempat yang baru, saya nggak pernah lihat orang lewat. Ini dalam istilah syar'i ada istilah namanya tauriyah. Tauriyah adalah bohong tapi nggak bohong. Ya, bohong tapi nggak bohong, dan ini terjadi di zaman Imam Ahmad. Ya, ketika para ulama dipaksa untuk mendeklarasikan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Ya, maka ayo bilang kalau Al-Quran itu makhluk. Kalau kamu bilang Al-Quran makhluk, kamu nggak dihukum. Kamu bilang Al-Quran kalamullah, kamu dihukum penjara. Kalau Imam Ahmad tegas, satu-satunya ulama yang tegas, bilang kalau yang lain pakainya tauriyah. Mereka bilang apa? Ya, mereka bilang Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran semua ini makhluk. Semua ini makhluk. Maksudnya apa? Jarinya yang makhluk. Ini yang disebut dengan tauriyah, bohong tapi enggak bohong. Jadi itu bukan bohong. Dan meskipun para ulama membahas masalah tauriyah, boleh tidak sih tauriyah? Ya. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak sama karena itu ada bagian dari bohong. Sebagian ulama enggak apa-apa kalau memang ada hajat di situ. Seperti Nabi Ibrahim ketika ditanya, siapa wanita ini? Ditanya sama raja. Ya. Maka kalau bilang istri Nabi Ibrahim dibunuh. Ya kan? Raja suka wanita cantik diambil, kalau punya suami, suaminya dibunuh. Maka apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ini adalah adik saya, bukan adik, saudari saya. Saudari saya, karena saudari yang dimaksud di sini adalah saudari iman. Maka nggak bohong dari satu sisi. Ya, tapi dari sisi yang lain dikiranya bohong. Dengan begitu Nabi Ibrahim selamat, justru malah dimuliakan sama rajanya. Oh, kamu abangnya ya, dikira abangnya, dimuliakan. Nah, namun pun demikian Nabi Ibrahim hanya karena ini ya beliau minder dan merasa malu untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala ya di hari kiamat. Aku nggak mau karena aku pernah melakukan yang seperti ini. Ya, semacam bohong seperti ini. Itu maka Nabi SAW tidak pernah berbohong. Kalaupun tadi riwayatnya sahih, maka itu bukan berbohong, tapi namanya apa tadi? Tauriyah. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin ringkas saja untuk yang 2 bulan berturut-turut. Kalau memang tidak mampu bisa langsung ke berikutnya. Waktunya harus berurutan setelah Ramadan. Kalau misalnya udah 59 hari, hari ke-60-nya batal, ulang lagi dari awal. Itu yang disebut dengan turut. Bebas dalam setahun. Iya, berarti harus ngulang lagi kalau memang dia. Kalau 1 bulan tidak kuat, kita berpindah ke hukuman yang kedua. Mulai dari nol lagi. Kita separuh. Enggak separuh. Kita sudah menjalani sebulan. Bahkan kalau seandainya pun kita menjalani 59 hari, kita batal 1 hari, kita harus mengulang lagi. Iya, memang seperti itu. Ya, memang seperti itu aturannya. Jadi aturan Allah seperti itu, nggak bisa kita akal-akali. Saya mau sepertiga ini, sepertiga ini, gitu ya. Seperti yang di dunia ini dipotong tahanan kan? Nggak ada. Tidak seperti itu. Para ulama, tidak ada ulama yang menjelaskan demikian. Maka kita nurut ulama kita sesuai dengan teks yang ada seperti itu. Tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa
bagi-bagi. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Baik, mudah-mudahan terjawab. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih berkisah bohong, Ustaz. Masya Allah, ini pembahasan kita puasa ternyata banyak terkisah bohong ya, Masya Allah. Di Nah, tengah-tengah kita ini, ya, kita di tengah keluarga gitu, untuk menjaga kerusakan hubungan, untuk menjaga kerusakan hubungan. anam. Terus masalah duit juga kan? Dia nggak sebenarnya punya duit, dia bilang nggak ada, takut rusak hubungan dengan Saudara yang lain. Masya Allah. Boleh kita berhubungan untuk menjaga, bolehkah kita berbohong untuk menjaga hubungan agar tetap baik? Ya, maka boleh. Ya, ada 3 hal yang bohong dibolehkan, ya, yaitu ketika perang, karena perang itu tipu daya. Yang kedua, ketika untuk tujuannya mendamaikan dua orang, meskipun sebaiknya dalam hal ini dilakukan bukan bohong murni tapi tauriyah tadi ya, seperti ya antum dapat salam dari fulan, padahal enggak secara langsung tidak, tapi dalam sholat kan kita mengucap salam kepada saudara yang lain, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian yang ketiga adalah ya bohongnya suami kepada istri, istri kepada suami. Ya maksudnya di sini adalah ya seperti gombal dan lain sebagainya. Masya Allah ikan asinnya manis banget, suka deh gitu ya. Masya Allah. Itu kan bohong-bohong yang justru yang bohong diperlukan nggak dipakai, yang nggak perlu malah dipakai. Ini kan yang jadi musibah, kan gitu ya. Justru bohong-bohong yang harusnya yang diperlukan dan dibolehkan sama Islam boleh ya, karena beberapa hal kita nggak bisa ngibur istri kita tanpa kita berbohong, atau istri ngibur suami tanpa berbohong karena agak susah. Kalau bisa berbohong itu lebih leluasa. Yang seperti ini harusnya yang dilakukan, bukan bohong-bohong yang untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan dan seterusnya, yang akhirnya ujung-ujungnya jadi bom waktu gitu kan. Ini berbahaya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tapi satu lagi terakhir barangkali kita tutup atau cukup insyaallah. Kalau cukup kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.